Halo, Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru Hebat. Kali ini ketemu lagi dengan saya Siska Wulandari dalam topik Aksi Nyata Merdeka Belajar dengan judul Tips Membantu Peserta Didik untuk Melatih Berpikir Kreatif di Kelas. Tujuan dari pembuatan video ini yang pertama itu sebagai untuk melengkapi aksi nyata pelatihan Merdeka Belajar, pelatihan mandiri Merdeka Belajar dengan topik Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam proses ini diharapkan peserta didik mampu menjadi peserta didik yang aktif dan juga kreatif. Dengan kata lain, siswa dapat memahami setiap pelajaran dengan caranya sendiri, dengan caranya masing-masing. Yaitu siswa aktif dan kreatif ini adalah siswa-siswa yang menjadi bekal Indonesia di masa mendatang, karena diharapkan menjadi generasi kebanggaan bangsa Indonesia yang bermodalkan dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai ya. Jadi ada 3 tips untuk membantu peserta didik kita agar lebih kreatif di kelas. Yang pertama, yaitu menggunakan kemampuan untuk berusaha bertanya dan berpikir dan mengaplikasikannya dalam curah pendapat atau brainstorming. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya siswa ini harus siswa yang dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Dengan adanya niat yang ikhlas, dan akan muncul siswa-siswa yang dengan sendirinya berkeinginan untuk berusaha dan belajar secara maksimal, tidak malu untuk bertanya dan juga berpikir dengan kritis. Niat yang ikhlas dalam belajar itu akan mengawalinya menjadi siswa yang aktif dan kreatif, juga menjadi siswa yang berprestasi. Bapak Guru Hebat, brainstorming itu apa sih? Brainstorming atau curah pendapat itu adalah salah satu kegiatan berpikir divergen. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun secara berkelompok. Jadi bisa diseimbangkan antara berpikir divergen dan juga konvergen. Jadi pada prinsipnya ini kita tidak boleh terlalu cepat menyensor ide-ide yang muncul dari anak dalam proses mereka berkreasi. Baik Bapak dan Ibu Guru Hebat, sedikit saya ulas kembali ya mengenai perbedaan dari berpikir divergen dan konvergen yang sudah pernah kita pelajari dari modul ini. Berpikir divergen itu adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah, sementara kemampuan berpikir konvergen adalah proses untuk memunculkan satu solusi pada suatu masalah. Selanjutnya kita masuk ke tips kedua nih, yaitu untuk meyakinkan siswa untuk mencoba hal-hal yang baru. Salah satu caranya yaitu dengan menggali ide atau kreativitas dengan mengamati, meniru dan memodifikasi, atau yang lebih kita kenal dengan ATM, yaitu amati, tirukan, dan modifikasi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kali ini dalam 2 aspek utama yang ada atau kita perlukan dalam kreativitas. Yang pertama itu orisinalitas dan yang kedua adalah efektivitas. Apa sih orisinalitas itu? Yaitu kebaruan atau keunikan. Jadi kreatif itu juga masuk dalam hal-hal yang baru atau hal-hal yang unik. Sementara itu efektivitas adalah kegunaan, ketepatan atau kecocokan. Oke, yang selanjutnya ini adalah elemen kreatif. Elemen kreatif yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal atau gagasan asli. Gagasan orisinal ini boleh berdasarkan dari gagasan-gagasan sebelumnya atau gagasan yang kita amati dan lalu dimodifikasi tentunya menjadi gagasan yang baru. Yang kedua ini menghasilkan karya atau tindakan yang orisinal sesuai dengan gagasan yang orisinal pertama tadi. Dan yang ketiga ini memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif ataupun solusi dari permasalahan. Jadi Bapak dan Ibu Guru Hebat, siswa-siswi kita yang memiliki ide kreatif ini tentunya dibarengi dengan resiko nanti yang akan timbul sehubungan dengan ide kreatif yang baru ini. Dan tugas kita sebagai pendidik hanya mengawasi. Jadi biarkan mereka dengan luas berpikir untuk mencari bagaimana alternatifnya dari masalah baru yang mereka buat
dan mereka mencari solusinya untuk menangani masalah tersebut ya. Nah, ini berhubungan juga dengan tips ketiga, yaitu siswa mampu nanti untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami resiko yang akan diperoleh dari menciptakan atau berkreasi dengan hal-hal yang baru. Ya, begitulah sesuatu yang baru atau kreasi yang baru tentu dibarengi dengan resiko-resiko yang akan ada, dan peserta didik nanti akan memiliki keluasan atau kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Tentunya bisa jadi untuk memecahkan masalah atau memahami resikonya ini dengan hal-hal baru atau hal-hal yang kreatif yang kritis yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi biarkan peserta didik kita berkreasi sendiri, kita hanya sebagai pengawas saja ya Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, demikian 3 tips dari saya, semoga bisa dipraktekkan di kelas dan bermanfaat bagi peserta didik kita semua ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di aksi nyata selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.